Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai laporan akhir proyek mata kuliah pengembangan dan pengujian aplikasi web. Di sini saya dengan NIM 12S18001 dan rekan saya Natasha Sitorus dengan NIM 12S18049 dan ada Citra Utajulu dengan NIM 12S18003. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi dari case study dari proyek ini. Nah, pada case study ini membahas mengenai latar belakang. Di sini telah dilampirkan latar belakangnya, di mana pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalian bisa melihat latar belakang dari proyek ini. Kemudian berdasarkan hasil observasi di lapangan, kasusnya ini Pak Kades sedang berinovasi untuk mengembangkan suatu mekanisme pelaporan atau komplain sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Pelaporan saat ini dilakukan secara langsung dan belum teradministrasi dengan baik. Pak Kades ingin mekanisme ini sistematis dan dapat diakses oleh seluruh warganya. Jadi inilah latar belakang sehingga kami membuat proyek sistem pengaduan masyarakat ini. Kemudian pada analisis itu terdapat functional requirement, di mana di functional requirement itu ada layanan yang disediakan oleh sistem informasi penyampaian aspirasi dan pengaduan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan daftar laporan masyarakat. Kedua, menambah laporan. Yang ketiga, mengupdate data laporan. Dan yang terakhir adalah menghapus laporan sistem. Kita masuk pada non-functional requirement, di mana pada non-functional requirement ini, pada pengembangan sistem informasi pengaduan ini memiliki beberapa kebutuhan non-fungsionalitas sebagai aspek pendukung dalam hal tercapaian tujuan. Kebutuhan non-fungsionalitas tersebut mencakup learnability, di mana learnability itu menggunakan bahasa, simbol, dan warna yang dapat secara natural membantu operator. Kemudian ada usability, di mana sistem yang dibuat dirancang untuk memudahkan pengguna, khususnya pengguna yang belum familiar dengan sistem informasi pengaduan atau orang awam. Kemudian selanjutnya ada reliability, di mana dalam pengoperasiannya aplikasi selalu harus dalam kondisi prima. Sewaktu-waktu pengguna ingin mengedit data di jam sibuk dan keakuratan data yang tidak disebabkan oleh human error, menjadikan pengguna nyaman dalam penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian ada safety, di mana pada saat digunakan aplikasi ini harus aman dari berbagai serangan virus. Bisa saja sewaktu mengunduh informasi yang tersedia pada konten di aplikasi, informasi pada komputer pengguna itu dirusak atau dibajak. Kemudian yang kelima ada performance, untuk mendukung keberlangsungan penggunaan sistem yang baik. Kemudian kita masuk pada database design. Database design yang kami bangun ini memiliki 3 buah tabel, yaitu tabel petugas, tabel admin, dan tabel user atau pelapor. Kemudian pada tabel user atau pelapor menyimpan informasi tentang identitas pasien, yaitu ID, nama, alamat, kelurahan, email, telepon, deskripsi, status, dan sebagainya. Kemudian pada tabel yang kedua ada tabel petugas. Ada tabel petugas, di mana tabel yang menyimpan informasi detail mengenai identitas petugas dan tabel-tabel yang lainnya. Selanjutnya untuk database design akan
Maaf, selanjutnya untuk database implementation akan dijelaskan oleh Natasha Storus. Baiklah, untuk database implementation ini dapat kita lihat pada website di sini akan tampil halaman login terlebih dahulu pada saat kita membuka aplikasi dari Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat ini. Kita akan menginput email dan juga password. Maaf, sebelumnya akan kita ulangi. Di sini jika tidak tadi saat kita login tidak bisa masuk ke sistem karena sebelumnya nama dan ataupun email yang kita daftarkan atau kita input itu belum terregistrasi, maka terlebih dahulu kita akan registrasi. Jika sudah berhasil kita registrasi, maka kita akan login pada sistem. Jika berhasil login, maka kita akan masuk ke halaman dashboard atau halaman utama dari Sistem Informasi Aspirasi Pengaduan Masyarakat ini. Di sini ada beberapa navbar yang tersedia, yaitu ada cari laporan, formulir laporan, laporan saya, profil, dan logout. Jika kita on-klik pada cari laporan, maka akan tampil halaman yang memuat daftar laporan dari sebelumnya yang sudah didaftarkan. Di sini kita akan mencari, misalnya, yaitu jalanan rusak. Kita cari, maka akan muncul daftar laporan yang memuat yaitu keterangan dari jalan rusak. Lalu setelah itu aksi yang dapat kita lakukan pada halaman ini adalah edit dan delete. Lalu untuk navbar yang selanjutnya yaitu formulir laporan. Di sini fiturnya dapat kita lihat untuk melakukan pengaduan dapat kita input nama, email, subjek, keterangan. Untuk itu kita dapat mengisinya untuk subjek yaitu garis besar dari apa yang akan kita lapor, keterangan yaitu masalah yang akan kita lapor secara detail. Di sini dapat kita tekan on klik lapor jika ingin melapor. Maka setelah kita lapor, halaman yang akan muncul yaitu halaman cari laporan ini. Karena jika sukses untuk melapor, data laporan itu akan muncul di daftar laporan ini.
Untuk yang selanjutnya, yaitu testing yang akan dijelaskan oleh Cindy. Terima kasih untuk implementasi dari aplikasinya. Sebelum aplikasi ini dijalankan oleh user, kami melakukan testing atau pengujian terhadap aplikasi ini untuk menguji kelayakan dari aplikasi yang kami kembangkan ini. Di sini saya akan menguji atau mentesting dari mulai registrasi, login, create data, delete, update, dan sebagainya. Untuk itu saya akan share screen kepada Natasha Storus, admit untuk share screen. Sudah multiple, Cin. Di sini saya akan menampilkan, jadi di sini kami telah melakukan pengujian terhadap fungsi registrasi tadi. Di sini kita memasukkan nama Tigor dengan email tigor@gmail.com, kemudian passwordnya adalah tigor123. Kemudian ketika kita send di Postman, maka muncul message post method success, di mana data tersebut telah berhasil diregistrasi dan masuk ke dalam database di localhost. Kemudian statusnya adalah 201 created. Kemudian untuk yang pengujian login, login di sini ada bagian post input data, sama seperti tadi. Ketika data berhasil di send, maka message yang akan dikeluarkan adalah post method success dengan status 200 OK. Di sini ada delete data. Ketika data pada laporan dibuat atau di-create, maka telah di-create tadi. Jadi pada delete data ini hanya bisa menghapus data yang telah di-create. Apabila datanya tidak ada, maka fungsi delete data ini tidak bisa dijalankan. Statusnya adalah 200 OK. Kemudian untuk yang create data, di sini kita membuat data-datanya. Seperti ini, ada nama, email, subjek, keterangan, serta statusnya adalah 200 OK. Selanjutnya itu ada update data. Di sini saya akan menampilkannya. Nah, di sini kita update data ini adalah melakukan perubahan atau mengedit data yang telah tersimpan di dalam database-nya dengan menambahkan ID pada alamat link server yang akan di-send nantinya. Statusnya itu adalah 200 OK. Kemudian untuk yang view data yang terakhir, nah di sini kita akan menampilkan datanya, dan itu juga sudah berhasil. Data yang telah dibuat tadi akan ditampilkan pada method get view data ini, di mana ID-nya 4, nama Angel, email suhu@gmail.com, subjeknya banjir, dan sebagainya dengan status 200 OK. Aplikasi ini sudah melakukan pengujian. Inilah adalah hasil dari tahapan testing dari aplikasi yang kami kembangkan. Untuk selanjutnya, boleh dilanjut. Pada deployment instruction,
pada deployment instruction ini membahas bagaimana tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam pengembangan aplikasi ini, dari mulai tahapan penginstalan, kemudian ada precondition, dan kemudian yang terakhir ada bagian untuk bagian PHP MyAdmin-nya sendiri. Ini merupakan salah satu tahapan-tahapan dari development instruction tadi. Kemudian selanjutnya untuk poin yang ketujuh, feature development, akan dijelaskan oleh Natasha Storus. Nah, di sini akan membahas mengenai fitur-fitur tambahan yang akan dikembangkan pada website, yaitu fitur-fitur yang ada pada halaman website sekarang. Dengan adanya fitur itu, maka yang mungkin akan dikembangkan adalah data pengguna, di mana pada fitur ini berisi informasi lengkap mengenai user dan data yang telah diubah dan disesuaikan oleh pengguna. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Lieutenant.